Selamat sore ibu-ibu. Sore Pak Pendamping. Selamat sore Pak Pendamping. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Baik. Jadi ibu-ibu, terima kasih atas partisipasi undangan melalui kesepakatan yang kita buat yang lalu bahwa tanggal hari ini kita mengadakan pertemuan kelompok. Oke? Di sini kita akan belajar lebih banyak tentang wawasan pengetahuan pentingnya gizi. Oke? Tapi sebelum itu saya minta salah satu ibu-ibu untuk pimpin kita dalam doa. Yang saya minta misalnya Ibu Paul. Baik. Jadi kita sikap untuk berdoa ya. Ya. Ibu-ibu, sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami boleh ada di sini untuk bersama-sama mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, program Keluarga Harapan. Mungkin kami dari awal pertengahan hingga akhir pertemuan ini berikan pengetahuan kepada Bapak Pendamping dan kepada kami, ibu-ibu kelompok penerima manfaat PKH, agar pelajaran ini menjadi penting dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi baik, terima kasih Ibu Paul sudah pimpin kita dalam doa sehingga semua yang kita lakukan hari ini bisa dilancarkan ya. Ya. Oke, jadi baik ibu-ibu, sebelum kita masuk pada materi sesi yang kedua, saya mau coba kita berpikir sedikit ke belakang terhadap materi yang lalu, yaitu pada kalau tidak salah sesi pertama. Masih ada yang ingat sesi pertama apa yang kita belajar? Ingat Bu. Ya. Apa? Ingat Pak, ini ibu melahirkan. Oh, ibu melahirkan. Masih ada lagi yang lain? Kesehatan ibu hamil. Iya, kesehatan ibu hamil. Apa lagi? Masih ada lagi yang lain? Ini Pak, 1000 hari pertama kehidupan. Iya, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi baik ibu-ibu kita sudah lumayan cukup mendengar sedikit gambaran tentang materi yang lalu. Tapi pada intinya berdasarkan simpulan yang lalu yang kita belajar pada sesi pertama tentang modul 3, yaitu kesehatan dan gizi. Kesehatan dan gizi. Menjadi penting kesehatan dan gizi kita pelajari agar ke depan kita bisa memperhatikan anak-anak kita lebih baik. Yang mana pada sesi yang pertama ada poin-poin. Yang pertama itu tentang pentingnya gizi. Yang kedua layanan kesehatan. Itu menjadi inti. Ya, saya ulang sedikit lagi poin-poin yang paling penting. Yang pertama 1000 hari kehidupan. Yang kedua itu tentang gizi ibu hamil. Ya. Gizi ibu hamil. Yang ketiga itu tentang kesehatan ibu hamil. Ibu hamil. Yang terakhir itu tentang layanan kesehatan yang didapat ibu hamil. Misalnya di posyandu, kira-kira semua jenis layanan kesehatan dia Dapat posyandu. Jadi tidak boleh ada yang dilanggar Iya, Pak. dalam layanan kesehatan di posyandu tidak boleh ada langgar. Usahakan tiap bulan itu harus rutin hadir. Oke? Nah, jadi baik, kita masuk pada sisi yang kedua sudah lah. Oke? Tentang pentingnya gizi ibu menyusui dan Wanita. anak atau balita. Oke, bisa? Bisa. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama tentang gizi bagi ibu menyusui dan Balita. Yang mana gizi bagi ibu menyusui dan balita ini sangat penting karena dengan memberikan ASI eksklusif, MPASI membawa anak ke posyandu dan memenuhi gizi ibu dan anak akan tumbuh. Yang pertama itu menjadi tinggi. Yang kedua itu menjadi sehat. Yang ketiga menjadi apa? Cerdas. Jadi di sini adalah poin bagaimana juga peran dari pemerintah untuk yang namanya menanggulangi stunting. Jadi itu menjadi poin penting. Jadi besok-besok kalau
kita sudah dengar ini materi, kita bisa sampaikan kepada ibu-ibu yang lain yang di luar KPM ya. Iya, Maksudnya mereka juga bisa sama-sama memperhatikan anak-anak mereka dengan baik. Jadi stunting program pemerintah itu untuk menjawab keberhasilan pemerintah berhasil. Ya, bisa? Bisa. Jadi kalau orang Sumba bilang itu nama katihu, nama pandak. Panda. Istilahnya kalau bahasa Indonesia anak-anak yang pendek. Anak-anak yang pendek. Katihu pendek. Bisa? Bisa Bu. Oke, lanjut. Bisa Pak. Yang berikut ada ACS Eksklusif. Oke? ACS eksklusif ini tentu penting. Penting dalam artinya bahwa ASI saja yang pertama itu sampai bayi umur 6 bulan. Nah, ibu-ibu kalau di rumah atau pasca kelahiran ASInya berapa bulan? 6 bulan Ibu. 6 bulan. Kadang-kadang ada juga yang ASInya tidak keluar. Iya. Itu juga kadang-kadang jadi persoalan kita. Kalau ASI misalnya tidak keluar, pengalamannya ibu-ibu apa yang ibu biasa lakukan? Memberikan MPASI. Oh, MPASI. Ada obat kampung juga itu Ibu Pak. Obat kampung. Oh iya. Jadi obat kampung itu mungkin dibuat atau diramu untuk melancarkan air ASI. susu atau ASI. Berikut. Terus berikan ASI sampai bayi umur 2 tahun. 2 tahun atau lebih. Itu penting Ibu supaya kita paham betul bahwa ASI itu sangat bermanfaat. Jangan hanya 6 bulan lalu stop atau 8 bulan lalu stop karena mungkin ibunya sibuk di kebun dan sebagainya. Bisa? Bisa. Berikut, susui bayi sesering mungkin. Semau bayi. Ingat, kalau menyusu bayi itu sesering mungkin karena ketika dia menangis tandanya lapar, sama kayak kita ya kan? Oke. Nah, berikut, perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Jadi kalau ibu-ibu mau keluar atau pergi dalam waktu yang lama sedikit, ASInya tolong disimpan. Atau contohnya diperas, disimpan di tempat yang bersih sehingga orang yang mengasuh atau siapapun yang mengasuh bisa menggunakan ASI itu untuk diberikan kepada Bayi. Oke, di sini juga ada ibu bidan. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan gizi bagi ibu menyusui dan anak-anak, bisa juga langsung bertanya ke ibu Bidan. Apalagi ibu bidan cantik ini pasti kalau ada bapak-bapak sini semangat. Bisa ya? Iya Iya. Pak. Jadi terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Salam untuk kita semua.